Oke, adik-adik Menti pernah nggak punya teman yang misalnya ya, dia itu mahir banget bahasa Inggris. Dia pinter, jago banget bahasa Inggris. Terus dia juga sering bantu teman-temannya. Nah, ketika ada orang lain yang tanya, siapa ya dia itu? Lalu adik-adik Menti bilang, itu loh, dia yang jago bahasa Inggris. Nah, ketika adik-adik menjelaskan sosok teman itu, maka personal branding teman itu adalah orang yang pintar berbahasa Inggris. Ya. Jadi personal branding itu adalah persepsi, pandangan, dan penilaian orang lain terhadap kita berdasarkan pengalaman, kemampuan kita, atau prestasi kita di suatu bidang. Dari cara kita berpakaian, cara kita bicara, berkomunikasi, cara kita bersikap, kemampuan kita, itulah yang membentuk pandangan orang lain tentang diri kita. Dan personal branding itu atau citra diri gitu ya, itu juga dibentuk dan didasarkan pada nilai yang tertanam dalam diri seseorang. Nah, di dalam dunia bisnis mungkin adik-adik familiar dengan brand gitu ya, merek. Nah, personal branding itu sangat diperlukan karena akan mempengaruhi penjualan produk dari brand tersebut. Kita boleh next, Kak. Nah, adik-adik Menti tahu nggak brand ini brand apa? Pasti tahu ya. Pasti sering beli nih. Apalagi weekend, jalan sama keluarga. Nah, belinya McD gitu ya. Nah, pasti tahu ya apa yang ada di bayangan adik-adik Menti terhadap logo atau brand McDonald's. Kalau kakak terbayang ya, McDonald's itu makanan cepat saji. Aku hanya datang, ngantri, aku bayar, langsung makanannya bisa aku nikmati. Terus makanan yang dijual di McD itu ada ayam, kentang, burger, es krim. Terus aku kalau mau beli paket Happy Meals untuk anakku gitu ya, itu bisa dapat mainan yang lucu-lucu. Terus rasa makanannya, mau aku beli McD di Medan gitu ya, atau aku beli McD di Jakarta, itu rasanya sama enaknya. Nah, itulah contoh personal branding dari brand McDonald's ya. Yang sampai hari ini meskipun udah banyak pesaing yang bermunculan jualnya sama-sama ayam, kentang, burger, es krim, tapi sampai hari ini kita masih mau jajan McDonald's. Bener nggak? Nah, untuk personal branding ini nggak hanya diperuntukkan bagi pemilik bisnis aja, adik-adik. Kita sebagai individu, kita juga perlu nih membangun branding diri kita sendiri. Tentunya kita bangun dengan cara yang baik, gitu ya. Nah, terus apa tujuannya? Kenapa kita harus punya branding diri sendiri? Kita bisa next, Kak. Jadi ada 3 tujuan personal branding. Kita mau mengenalkan identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang membuat kita berbeda dan bernilai. Untuk apa? Karena kita mau orang lain percaya sama kita, gitu ya. Kita akan mempengaruhi orang lain nih mengenai persepsi diri kita. Kita bisa next, Kak. Oke. Nah, kita kan membangun branding diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Nah, inilah mengapa branding tersebut akan otentik, unik gitu. Karena kita secara latar belakang, pengalaman, kemampuan kita itu kan berbeda dengan teman-teman yang lain. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa membuat kepribadian yang palsu gitu ya, atau sebenarnya itu sama sekali bukan diri kita gitu. Nah, kenapa branding diri sendiri itu penting? Karena tadi ya seperti yang Kak Ari Darso juga ceritakan gitu ya. Kalau kita punya branding diri kita, kita akan percaya diri sama diri kita. Kita jadi lebih semangat. Kita percaya kita itu mampu loh gitu. Dan kita bisa maksimal ketika mengerjakan segala hal. Nah, ketika kita bisa perform gitu ya, itu kita akan membangun kredibilitas diri kita sendiri gitu. Orang lain akan percaya nih, Raisa kerjanya bagus nih gitu. Maka aku akan diandalkan lagi gitu di kantor misalnya gitu ya. Nah, orang akan lebih percaya sama kita gitu. Dan itu pun akan membuka kita peluang ya. Tadi yang Kak Ari Darso mention gitu ya, bisa peluang sosial atau peluang karir gitu ya, peluang mendapatkan pekerjaan, peluang kenaikan gaji misalnya, peluang mendapatkan promosi di kantor gitu. Nah, jika kita aktif menjalin relasi, kemudian memperluas koneksi,
itu juga bisa membangun personal branding kita. Orang akan lebih tahu siapa sih diri kita, gitu ya. Nah, dengan memiliki personal branding juga tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan misalnya ya. Nah, karena memang pemberi kerja saat ini itu mau membutuhkan informasi selain dari CV kita dan portfolio kita. Mereka mau tahu diri kita lebih dalam seperti apa. Kenapa kita, keahlian apa yang membedakan kita dari kandidat lainnya, gitu ya. Gimana sih kepribadian kita itu di luar lingkungan kerja, gitu. Gimana cara kita menggunakan sosial media gitu ya. Nah, ketika kita punya personal branding, mereka akan lebih tertarik pada kita dibandingkan dengan kandidat yang lain yang sama-sama melamar suatu pekerjaan misalnya gitu. Oke, nah boleh next Kak Ersa. Nah, tadi ada Steve Jobs ya dan Secret Riana nih di presentasinya Kari Darso. Nah, kalau aku coba akan kasih contoh seorang visioner dan inventor ya. Dia ini adalah Elon Musk. Mungkin adik-adik pernah tahu atau pernah lihat di Google atau di berita atau di TV. Nah, Elon Musk ini salah satu tokoh dunia yang menurut aku punya personal brand yang sangat baik ya. Dia itu visioner, inventor, dia sampai dijuluki sebagai Thomas Alva Edison di abad 21. Banyak proyek-proyek teknologi yang udah dia buat. Ada Tesla, SpaceX, nah Neuralink, PayPal, OpenAI, ZipZip. Dia itu bahkan baru beli Twitter nih di tahun 2022 ini gitu. Nah, yang terkenal gitu ya, mungkin aku bisa cerita sedikit. Tesla itu adalah mobil listrik. Kemudian SpaceX itu roket tanpa awak. Nanti boleh dicari ya Elon Musk, Tesla gitu. Nanti bisa lihat mobil listriknya keren banget. Nah, jadi Tesla ini itu waktu itu Elon Musk punya visi. Dia kan orangnya visioner banget nih. Udah dari sejak 2003 dia itu melakukan riset. Dia mau bikin mobil listrik yang paling menarik gitu. Karena dia tahu nih di masa yang akan datang BBM itu akan habis gitu ya. Mobil tuh nanti nggak akan pakai bahan bakar minyak lagi, tapi akan beralih pakai listrik. Akan ada mobil listrik. Nah, dia melakukan riset gitu ya bersama engineer teman-temannya gitu. Akhirnya dia mendirikan Tesla gitu ya. Dan yang saat ini Tesla itu merupakan mobil listrik nomor 1 di dunia ya, karena itu sangat inovatif, desain mobilnya keren, meskipun banyak kompetitor lainnya kayak Nissan atau Toyota, Honda bikin mobil listrik juga, tapi orang-orang tuh maunya tuh Tesla gitu. Bahkan Tesla tuh nggak perlu mengeluarkan biaya promosi untuk jualan produknya. 0 rupiah. Kenapa? Karena the power of personal brandingnya Elon Musk. Semua orang tahu Elon Musk itu Alva Edison abad 21 gitu ya. Jenius, gemar berteknologi, punya visi yang kuat, ide-idenya inovatif dan bisa dieksekusi dengan baik. Produknya itu bisa diciptakan dan mengubah kebiasaan hidup banyak orang. Bahkan dia itu dalam 1 minggu aja, dia menghabiskan waktu untuk bekerja selama 100 jam, teman-teman, bayangkan. Gitu ya. Dan kalau ada juga yang mention, ada yang bilang bahwa dia itu real life-nya Tony Stark. Nah, adik-adik pasti tahu Iron Man dari Marvel, bikin teknologi pinter banget, jenius gitu ya. Nah, itu kan tokoh fiksi. Ini tuh tokoh benerannya ada di dunia nyata, si Elon Musk ini gitu. Jadi nggak perlu jualan, nggak perlu mengeluarkan biaya promosi banyak untuk mempromosikan, ayo beli Tesla gitu. Tapi semua orang udah percaya bahwa kalau yang dibuat Elon Musk itu pasti berbeda dari yang lain, pasti inovatif dan pasti akan memberikan pengalaman yang tersendiri yang sangat menarik gitu ya. Nah, itu tadi contoh seorang Elon Musk gitu. Jadi memang personal branding yang ditunjukkan Elon Musk itu nggak bisa diraih dalam waktu yang singkat ya. Jadi dari awal karirnya dia bangun pengalamannya dia gitu ya, sampai sosok dia saat ini itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, boleh ke slide berikutnya. Nah, tadi belajar dari Elon Musk ya, kita ada 7 cara nih untuk membangun personal branding kita. Nah, tadi juga Kari Darso udah mention ya, kita tuh harus mengenal diri kita loh, gitu. Kita cari tahu siapa sih diri kita, who am I, gitu ya. Nah, coba adik-adik menti
tanya deh ke diri sendiri ya, apa kelebihan dan kekurangan adik-adik gitu ya. Di SWOT analysis bersama mentornya pasti udah buat ya adik-adik ya. Terus adik-adik punya keunikan apa sih yang adik-adik miliki dibandingkan orang lain? Terus mungkin bisa juga bertanya gitu ya, dan dijawab sendiri, pelajaran apa nih yang paling adik-adik kuasai? Terus adik-adik paling senang atau termotivasi ketika melakukan apa? Apa yang orang lain puji tentang adik-adik? Terus teman-teman atau bapak ibu guru sering membutuhkan bantuan adik-adik dalam hal apa? Gitu ya. Nah, coba daftar pertanyaan tadi, salah satunya gitu ya. Contoh-contoh pertanyaan tadi coba ditanyakan ke diri sendiri dan dijawab. Gitu ya. Nah, kalau adik-adik merasa kesulitan, coba ditanyain ke keluarga gitu ya, ke teman atau saudara, bagaimana mereka menggambarkan sosok adik-adik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita harus punya tujuan yang jelas nih mengenai personal branding yang akan dibangun. Kita harus pastiin dulu nih tujuan tersebut sesuai minat kita gitu ya, karena ketika kita tahu misalnya adik-adik punya tujuan di masa depan, cita-citanya mau menjadi seorang guru misalnya ya. Nah, berarti adik-adik perlu mempelajari nih keahlian-keahlian yang dibutuhkan dan cara seorang guru dalam bersikap, karakter yang dibutuhkan seperti apa, misalnya tepat waktu, rajin belajar, sabar menghadapi murid-muridnya, punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Nah, kita perlu membentuk personal branding yang sesuai dengan pekerjaan kita nanti sebagai guru. Gitu. Siap untuk melihat personal branding diri kita. Apakah Bapak Ibu guru di sekolah? Apakah atasan kita di kantor? Apakah keluarga atau teman-teman? Nah, seperti apa adik-adik mau dilihat oleh orang-orang itu nantinya, ya? Apakah sebagai orang yang rajin belajar atau telat masuk kelas misalnya? Nah, itu merupakan personal branding, ya. Dan yang paling penting seperti Elon Musk tadi, dalam membangun personal branding kita harus konsisten secara jangka panjang, karena nggak bisa dibangun hanya dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, ya. Butuh konsistensi bertahun-tahun supaya orang lain percaya sama kita, percaya bahwa kita mampu, semua yang kita kerjakan bisa selesai dengan baik. Nah, memperluas relasi ini juga merupakan bagian dari cara membangun branding yang penting, gitu ya. Karena kalau kita banyak melakukan networking atau berelasi, itu akan membantu kita menemukan hal-hal baru gitu ya. Adik-adik ada di sini, di lead program ini, hari ini, itu juga merupakan sebuah cara untuk memperluas relasi, menambah ilmu ya. Jadi adik-adik bisa kenal nih dengan kakak-kakak mentor yang udah berpengalaman lebih dulu di dunia kerja, bisa bertemu adik-adik menti yang lain gitu ya, dengan relawan Yayasan Helping Hands yang lain. Itu merupakan salah satu cara membangun branding, ya. Nah, kemudian ini yang nggak kalah penting, manfaatkan media sosial, gitu ya. Karena sekarang kita semua pakai media sosial ya, YouTube, TikTok, Instagram, gitu ya, bahkan LinkedIn, gitu ya, blog. Nah, kan media sosial untuk memperlihatkan karya-karya. Misalnya yang suka fotografi, coba deh foto-fotoin terus di-upload gitu ya. Terus atau yang suka bikin kerajinan tangan, nah hasil karyanya coba di-publish, di-upload biar orang-orang bisa lihat gitu. Itu akan membantu untuk orang lain akan melihat kreativitas kita melalui media sosial gitu. Atau yang suka bikin video, ngedit-ngedit video, nah nanti upload di TikTok gitu ya. Itu juga salah satu menunjukkan kita tuh kreatif loh, kita tuh punya karya gitu. Nah, dan yang paling penting nomor 7 itu adalah terus belajar dan lakukan sekarang juga. Jadi jangan sia-siakan waktu adik-adik, lakukan sekarang ya. Mau bikin apa nih? Mau bikin karya seperti apa? Mau pakai media sosial yang mana gitu. Tunjukkan citra diri adik-adik dengan berkomunikasi yang baik, bersikap sopan, ramah, berempati gitu ya. Terus dan harus terus belajar, ikut
program lead hari ini, atau mau ikut kelas online yang lain, ikut sertifikasi yang lain, pokoknya harus terus belajar, gitu ya. Jadi itu bisa menjadi bukti bahwa adik-adik itu orang yang haus akan ilmu, yang mau terus belajar. Gitu. Nah, jadi mungkin closing dari aku, memahami cara membangun personal branding pada diri sendiri itu sangat penting karena akan membantu menentukan masa depan diri kita kelak.